Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusta Gumintang Diavina Marani dengan NIM 11523000167. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait perbedaan yang ada dalam kuantitatif dan juga kualitatif di metode penelitian. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Dr. Mary Frida, MSI. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut nih terkait perbedaan kuantitatif dan juga kualitatif, kalian pernah nggak sih ada atau berada di pada posisi yang ada di gambar ini, itu ketika kita berada di tujuan yang sama, tetapi di ujung itu kita memiliki berbagai cara yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan itu, tujuan kita masing-masing gitu. Sama seperti di gambar ini, itu juga sama seperti penelitian, pada metode penelitian itu adalah ada orang yang ingin meneliti sesuatu, itu meneliti hal yang sama tetapi menggunakan cara yang berbeda. Bisa menggunakan cara dengan berfokus pada angka atau statistik, ada juga penelitian yang berfokus pada cerita terkait pengalaman. Nah, maka dari itu video ini saya buat untuk membahas perbedaan dari penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif dan juga kuantitatif. Tapi sebelum itu, kita harus berpikir dulu, kenapa sih kita harus meneliti? Apa sih itu penelitian gitu kan? Nah, jadi penelitian itu adalah suatu usaha atau cara sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu dengan tujuan untuk mencari jawaban dari masalah yang kita akan teliti gitu. Yang dilakukan itu secara ilmiah pastinya. Atau dapat dikatakan bahwa penelitian itu merupakan suatu sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau masalah. Yang dimana tujuan dari penelitian itu bisa bermacam-macam atau bisa beragam, teman-teman. Dari yang bertujuan untuk menguji sebuah ide sampai bahkan untuk menemukan pola-pola tersendiri atau jawaban-jawaban baru dari hal yang mereka teliti gitu. Kemudian, di dalam penelitian ini dibagi lagi teman-teman, ada dua. Seperti yang saya katakan tadi, ada kuantitatif dan juga kualitatif. Kita bahas dulu tentang kuantitatif ya teman-teman. Nah, apa sih penelitian kuantitatif itu? Penelitian kuantitatif ini adalah jenis penelitian yang menggunakan data berupa angka atau data terukur dan analisis statik untuk menguji hipotesis, mengukur hubungan antara variabel, atau untuk membentuk prediksi suatu fenomena. Yang dimana ini bertujuan untuk mengukur suatu variabel, menguji hipotesis, dan mencari hubungan sebab dan akibat. Maksudnya itu ibarat kita ketika ingin tahu seberapa banyak sih, seberapa sering sih, apakah ada korelasi, itu akan kita sering jumpai di penelitian kuantitatif. Dan penelitian kuantitatif ini digunakan melalui data terukur, melalui angka seperti grafik-grafik yang tertera di PPT ini, gitu. Dari grafik batang, kemudian grafik lingkaran, itu pasti akan kita temukan ketika kita meliti menggunakan penelitian kuantitatif, teman-teman, gitu. Nah, dari eh, penelitian kuantitatif ini sendiri itu ada karakteristiknya. Ada objektif, terstruktur, deduktif, dan ukuran sampel. Nah, penelitian dari kuantitatif ini itu memiliki karakteristik sifat yang objektif. Objektif di sini maksudnya adalah peneliti itu berusaha untuk menjaga jarak agar tidak mempengaruhi hasil dari penelitiannya. Jadi ketika mereka ingin melakukan sebuah penelitian, mereka akan melakukan jarak antara peneliti dengan orang yang ingin diteliti gitu atau hal yang ingin diteliti. Kemudian yang kedua itu adalah prosesnya terstruktur dan terencana dari awal. Benar-benar dari survei, wawancara, atau apapun itu terstruktur. Kemudian yang ketiga itu menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif itu artinya kita atau peneliti itu akan memulai teori dari hipotesis, lalu mengujinya dengan data. Dan umumnya dari penelitian kuantitatif ini sendiri itu ukuran sampel yang digunakan itu sangat besar agar hasilnya bisa disamaratakan atau digeneralisasikan gitu teman-teman. Nah, di sini sendiri
eh kita bagaimana sih data kuantitatif itu dapat dikumpulkan? Pasti kan banyak orang-orang yang mungkin orang awam yang belum tahu apa itu kuantitatif, pasti akan berpikir bagaimana data dari penelitian kuantitatif itu dapat dikumpulkan. Bagaimana ya? Nah, data kuantitatif ini sendiri dikumpulkan melalui beberapa tahap, yakni mulai dari survei, eksperimen, observasi, analisis data, dan yang terakhir adalah wawancara. Nah, di sini survei atau kuesioner ini adalah metode atau tahapan awal yang ada di dalam penelitian kuantitatif, teman-teman. Di mana peneliti itu akan menyusun serangkaian pertanyaan tertulis, baik itu pertanyaan tertulis secara cetak maupun digital seperti Google Form yang sering kita temui gitu kan. Yang dimana nanti survei survei dari kuesioner ini atau kuesioner ini akan diberikan kepada sejumlah besar responden yang mereka butuhkan untuk mereka cari jawaban seperti itu. Kemudian yang kedua ada eksperimen, di mana metode ini tuh nanti akan melibatkan manipulasi satu atau lebih dari variabel yang sudah mereka tentukan dalam kondisi yang tertentu. Contohnya ketika kita akan menguji suatu ini deh, ketika kita akan menguji suatu kurikulum baru di satu sekolahan, itu nanti akan kita bandingkan dengan nilai siswa yang menggunakan kurikulum lama seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada observasi. Observasi tertentu di mana peneliti itu akan mengamati, teman-teman, mengamati perilaku atau fenomena tertentu dan mencatat menggunakan kategori atau daftar yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Kemudian yang keempat ada analisis data. Nah, penelitian yang melakukan peneliti yang melakukan penelitian kuantitatif ini biasanya menggunakan data yang sudah ada atau data yang sudah mereka kumpulkan sebelum-sebelumnya yang biasanya sudah ada yang sudah disiapkan oleh pihak lembaga atau pihak-pihak organisasi atau perusahaan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mereka melakukan wawancara terstruktur. Biasanya memang kita menemukan penelitian yang menggunakan wawancara itu adalah penelitian kualitatif. Tapi ternyata teman-teman, penelitian dari kuantitatif ini juga menggunakan wawancara, tetapi berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu tetap menggunakan wawancara, tetapi tidak terstruktur. Tapi kalau misalkan penelitian kuantitatif itu menggunakan wawancara yang struktur. Dalam pendekatan kuantitatif, wawancara yang dilakukan dengan pedoman pertanyaan yang ketat dan juga terstandarisasi. Jadi, apa pertanyaannya, itu yang akan dijawab. Berbeda dengan kualitatif yang misalkan satu pertanyaan bisa bercabang jawabannya, kalau yang kuantitatif itu apa pertanyaannya, ya itu jawabannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian saya ada contoh dari contoh judul dari penelitian kuantitatif yang saya temukan, yaitu adalah pengaruh kebiasaan menonton drama Korea terhadap kualitas waktu belajar mahasiswa semester akhir. Nah, di sini kita bisa tentukan nanti teman-teman variabel satunya apa, variabel duanya apa, kemudian kita juga bisa menentukan survei dari ini ke siapa gitu kan, karena sudah jelas ini adalah semester akhir. Jadi kita bisa melakukan survei atau menyebarkan kuesioner kepada semester akhir seperti itu. Kemudian observasinya kita juga jelas akan ke mahasiswa semester akhir dan kemudian wawancara juga terstruktur karena sudah jelas di sini eh, terhadap kualitas waktu belajar mahasiswa semester akhir. Nah, di sini kita bisa lihat juga teman-teman, ada variabel satu dan juga variabel 2 dari judul ini. Variabel satunya itu adalah kebiasaan menonton sebagai penyebabnya, dan ini akan berefek atau berakibat pada variabel duanya, yaitu adalah kualitas belajar. Kualitas belajar siapa? Kualitas belajar mahasiswa semester akhir, seperti itu. Jadi di setiap judul itu pasti nanti kita akan menentukan dia variabelnya apa, teorinya apa yang akan dipakai, seperti itu. Kemudian selanjutnya dari penelitian kuantitatif kita ke kualitatif, teman-teman.
Nah, jadi penelitian kualitatif ini sendiri itu adalah penelitian yang fokusnya itu pada pengumpulan dan analisis data yang tidak bisa dihitung seperti kata, kalimat, narasi, gambar, atau rekaman untuk memahami fenomena, konsep, pengalaman, atau pandangan secara mendalam. Berbeda dengan kuantitatif kan, teman-teman? Kalau kuantitatif itu adalah pengumpulan datanya itu penelitian yang pengumpulan datanya itu bisa dihitung, bisa diukur ya menggunakan statistik data atau apapun itu. Tapi berbeda dengan kualitatif itu tidak bisa. Mereka tidak bisa dihitung karena mereka itu lebih kepada kata, kalimat, narasi, gambar atau rekaman. Seperti itu. Yang dimana ini tuh bertujuan untuk menjelajahi suatu fenomena atau memahami perspektif pandangan partisipan atau audiens dan mengungkapkan mengapa di balik suatu perilaku atau pandangan itu. Ibaratnya ketika kita ingin mengetahui mengapa sesuatu itu dapat terjadi, apa artinya bagi mereka. Seperti itu, teman-teman. Sama seperti kuantitatif, kualitatif juga memiliki karakteristik tersendiri, yaitu mereka itu subjektif, fleksibel, induktif, dan ukuran sampel. Tapi di sini memiliki perbedaan-perbedaan ya teman-teman. Kalau semisalnya kualitatif itu sifatnya subjektif, karena peneliti ini harus memahami dari sudut pandang partisipan atau POV dari partisipan. Nah, kemudian penelitiannya ini tuh sering sekali fleksibel dan bisa saja berkembang dari setiap pertemuan barunya. Jadi, kalau misalkan tadi di kuantitatif itu hanya satu, tertuju jawabannya hanya satu, apapun pertanyaannya, ya sudah itu jawabannya nanti. Berbeda dengan kualitatif, teman-teman. Jadi, wawancaranya itu nanti akan akar gitu. Jadi, pertanyaannya apa bisa menjabar kemana-mana dan itu bisa berkembang setiap pertemuannya. Pasti akan menemukan jawaban-jawaban baru gitu. Kemudian di sini menggunakan penalaran induktif, yang dimana ini tuh membangun pola dan teori dari data yang spesifik. Dan umumnya ini tuh menggunakan ukuran sampel yang kecil, berbeda dengan kuanti ya. Kuanti kan sampelnya besar. Kalau yang ini kuali itu sampelnya kecil, namun dia tetap mendalam. Seperti itu. Lanjut. Nah, gimana sih atau bagaimana data kualitatif itu dapat dikumpulkan, teman-teman? Nah, data dari kualitatif itu dapat dikumpulkan melalui beberapa tahap, sama seperti kuanti, dia melalui berbagai macam tahapan. Kuali juga ada. Itu yang pertama ada wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Nah, wawancara ini itu adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan suatu informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi, biasanya wawancaranya ini bisa dilakukan dengan tatap muka atau melalui Zoom meeting gitu. Di mana wawancaranya ini sifatnya ya general, dia sifatnya fleksibel, bisa di mana aja, bisa dilakukan di mana saja, berapa lama juga bisa. Pokoknya dia itu fleksibel di kualitatif ini gitu. Kemudian yang kedua itu ada observasi. Nah, selain wawancara, observasi juga jadi salah satu teknik teman-teman dari pengumpulan data yang sangat sering digunakan dari metode penelitian kualitatif. Nah, observasi ini tuh biasanya adalah suatu kegiatan dengan menggunakan penglihatan, penciuman, kemudian gerak-gerik, pendengaran, yang dimana ini tuh nanti digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab dari masalah itu. Jadi ketika dia wawancara, observasinya dia ya di saat itu teman-teman dia lihat gerak-gerik mimik wajahnya, gerak-gerik suara dari audiens itu, bagaimana dia menjawab. Karena dari mimik wajah itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak mereka jawab gitu teman-teman. Kita lihat aja, dia bohong itu pasti akan kelihatan, dia tidak jujur kelihatan, mereka jujur juga pasti akan terlihat gitu. Kemudian yang ketiga itu ada dokumentasi. Nah, selain wawancara, kemudian selain observasi, informasi yang akan mereka peroleh lewat fakta itu biasanya tersimpan melalui dokumentasi. Dokumentasinya itu tidak hanya dari foto atau video ya teman-teman, bisa dari surat,
kemudian catatan harian, ya arsip foto, hasil rapat, kemudian jurnal kegiatan, itu bisa menjadi dokumentasi yang dimana itu nantinya bisa menjadi suatu bukti apabila nanti ketika penelitian itu dipertanyakan, ini mana buktinya, kita sudah punya dokumentasi yang kuat, kita sudah punya bukti yang kuat bahwa memang pada saat penelitian jawaban dari audiens atau jawaban dari para narasumber itu seperti ini gitu. Nah, kemudian sama dengan kuantitatif, tadi saya menemukan judul, dan di kualitatif itu juga kita atau saya menemukan judul yaitu adalah pengaruh mikro influencer di TikTok terhadap keputusan pembelian produk skincare lokal. Sama teman-teman, di kualitatif itu juga tetap ada variabel satu dan juga variabel dua gitu. Di mana ini tuh nantinya akan menyoroti peran influencer kecil yang seringkali lebih relevan dan terpercaya bagi niche market gitu. Jadi ketika kita mengambil judul ini, nantinya kita bisa wawancara. Wawancara ke siapa? Wawancara kepada masyarakat. Eh, Masyarakat kenapa? Karena masyarakat yang akan berpengaruh dari micro-influencer TikTok ini atau influencer-influencer kecil yang masih merintis. Bagaimana dampaknya mereka terhadap eh, produk-produk pembelian produk skincare lokal yang disampaikan oleh micro-influencer ini, gitu teman-teman. Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan terkait perbedaan dari kuantitatif dan juga kualitatif gitu. Sekian, jadi mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata dari yang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa semuanya. Dadah.